ini ada satu pertanyaan pendeta. Jadi podcast kita ini judulnya Advent katanya kan. Nah, jadi harus ada satu pertanyaan yang bisa jadi trigger questions, bisa dibilang. Nah, khusus di dunia pendidikan. Sekolah Advent katanya pendeta, mahal-mahal. Kalau mau masuk di sekolah Advent. Nah, ini mahal juga ini kan relatif. Depends, we compare to what kan? Dibandingkan dengan apa kan? Mungkin kalau dibandingkan dengan sekolah negeri, ya negeri sekarang gratis kan? Iya. Gratis, tapi biaya baju, buku, semua tetap bayar. Oke, jadi kalau ada orang bilang, aduh mahal-mahal sekolah Advent. Kira-kira pendeta punya pandangan bagaimana? Is it worth it? We pay that much of money dengan kualitasnya? Sebenarnya bukan mahal, murah. Yeah. Kalau kita apple to apple dengan swasta, kita murah. Oke. Ada private schools, kita termasuk murah. Oke. Tapi kalau kita dengan government kan tidak mungkin, karena government kan free school. Banyak subsidi. Tapi swasta, operatingnya dari mana? Pendidikan Advent berdiri dasarnya tidak pernah mendapatkan start itu dari dalam, dari church members, dari anggota itu sendiri. Nah, kita kan ada sekolah yang dioperated oleh church. Iya. Ada yang oleh level kantor misi, kantor conference. Iya. Nah, untuk running dia dan kualitinya kan kita harus ada pay. Yes. Nggak mungkin free. Iya. Kadang-kala ada di bagian-bagian tertentu ya, nggak usah saya sebutkan. Dipaksakan dengan peraturan supaya semua sekolah termasuk swasta free. Can you imagine that? Apakah swasta mampu membayar semua pegawai kami? Kan tidak bisa. Kita ada punya pegawai tetap, organisasi yang juga sampai di masa pensiun. Nah, dan mereka kan juga harus mengisi fasilitas-fasilitas agar learning itu anak-anak mereka selalu nikmati learning dengan praktis itu jalan ya, kebutuhan sesuai kurikulum kan. Jadi sebenarnya kalau mengatakan mahal, pertama dulu pemahaman kita tentang pendidikan mahal. Sesungguhnya pendidikan itu mahal. Sesungguhnya harus. Itu harus dipahami sama konsep dulu. Investasi paling penting sekarang adalah ke dunia pendidikan. Setuju pendeta. Jadi kalau bilang mahal, orang tua yang berpikir aduh mahal, keliru. Kalau pendidikan Advent bagi saya perlu mahal. Karena kita investasi ke situ menciptakan anak-anak, pastor. Bukan untuk sebentar menjadi seorang career man and career women yang wow di dunia ini. No, beyond. Yes. Karena pendidikan Advent dia go beyond hanya menjadi seorang pengusaha top, menjadi seorang pejabat ini, no. Kita mempersiapkan mereka tentu, train mereka untuk mereka bisa survive. Tapi the ultimate goal. Itu dia yang penting. Ultimate goal itu adalah prepare mereka untuk eternity. Makanya kan kita punya motto pendidikan Advent kan educating for eternity. Dan itu tidak bisa di-compare dengan money. Oh no, money cannot, bisa. Jadi saya percaya dan saya himbau juga orang tua ya. Pendidikan kita sementara kita berupaya untuk terus tingkatkan kualitas pendidikan. Dan semakin membutuhkan kualitas lebih naik, kita juga butuh equipmentnya, toolsnya, fasilitiesnya, dan tentu harus dibayar. Jadi sebenarnya mahal, bagi saya tidak mahal pendidikan Advent. Betul. Tapi itu dasar paling penting adalah sebenarnya bisa berlangsung pendidikan itu bila mana kita jangan melihat dari sisi mahal murahnya, tetapi apa yang anak itu dapat. Akan dapat, betul. Apakah dia cuma dapat knowledge? You can go anywhere. Skill, you can go anywhere. Tapi to shape and reshape the kids to become someone in the future yang dia akan stand firm, cannot be bought, tidak bisa diperjualbelikan dengan integritas yang tidak bisa diperjualbelikan. Itu di pendidikan Advent. Wow, luar biasa pendeta. Jadi banyak tempat untuk bisa mendapatkan knowledge, skill. Hebat-hebat, banyak hebat. Tapi untuk pembentukan karakter ini yang tidak bisa di-compare dengan uang. Bahkan betul, saya setuju tadi kalau dibilang setiap kegiatan di sekolah itu butuh uang untuk menjalankan, ya kan? Bahkan sempat juga saya dengar agak miris
beberapa tenaga pengajar kita di sekolah Advent ada yang tidak terima gaji. Itu luar biasa loh dedikasi mereka loh. Mungkin mereka yang bicara mahal itu mungkin lihat sekolah-sekolah di kota atau universitas-universitas kita. Tapi kalau di pedalaman-pedalaman mungkin pendeta ada pengalaman ini. Banyak pendeta, banyak. Ya, biasa miris juga dengarnya itu. Pendeta syukur-syukur bisa dapat 500 pun kalaupun rutin. Iya. Bulanan, syukur. Dan saya mau berikan apresiasi. Guru-guru itu hebat. Khususnya di guru-guru Advent itu. Aduh, ada banyak cerita. Banyak, karena kita kan sekeliling gunung sampai di bawah. Mereka pikul anak bawa jalan kaki berkilo-kilometer without pay with any single cent. Wow. Hanya komitmen. Komitmennya apa? Kami mau anak ini cerdas. Anak-anak di kampung ini cerdas. Mereka dapat pendidikan sama dengan di kota. Dengan segala keterbatasan yang ada. Dan lebih daripada itu. Kami mau mereka memang menjadi anak-anak yang akan bertemu dengan Tuhan. Banyak yang dapat. Aduh, tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Itu yang hebatnya. Iya. Pendeta coba lihat ya. Saya ini katakan ya, contoh. Saya mengajar bulan ini nggak terima, besok nggak terima. Nah, saya mau pergi sekolah pakai apa? Iya, itu yang luar biasanya. Tapi saya tidak boleh absen. Saya absen, orang tua, kenapa nggak ada guru? Orang tua nuntut. Iya. Jadi itu really a great challenge. Yang kita para guru Advent agak sedikit ke dalam, ke jauh. Tantangan itu hebat. Makanya peran jemaat itu paling penting. Jemaat-jemaat yang memiliki sekolah punya peran yang sangat penting. Betul sekali. Betul itu. Karena ya seringkali beberapa orang mungkin masih anggap cuma sekolah kan. Ada kok sekolah lain. Tapi kalau kita bicara tadi pendeta ungkapkan filsafat dasarnya, kenapa sih alasan pendidikan Advent ada? Ini untuk mempersiapkan karakter untuk dunia kekekalan kan. Itu sebenarnya kalau direnungkan, kita akan korbankan apa saja. Right. Ya kan, kalau jemaat dalam arti sekolah itu punya jemaat atau conference. Karena itu investasi besar. Bahkan di dalam mungkin kalau kita bicara tentang penginjilan, ini tempat penginjilan, ya kan? Karena ini tempat pemuridan ini. Bagaimana pendeta melihat hubungan dari sekolah sebagai tempat pemuridan, bukan hanya sebagai tempat pendidikan? Saya mulai dengan satu statement pendek. School is the most effective and the most efficient vehicle, institusi untuk penginjilan, untuk pemuridan, untuk nurturing, discipling, reclaiming. Wow. The most, you cannot compare it with any other institution. No, no you cannot. Jadi itu statement ini mudah-mudahan semua tangkap dan pahami. Sekolah adalah tempat institusi yang paling efektif, paling efisien untuk nurturing, pemeliharaan, untuk discipling, untuk reclaiming. Ya. Karena itu berjalan mulai dari pagi jam 7, family education group tiap hari. Belum masuk kami sudah buat, orang kan ada punya filosofi pendidikan yang primary aim, secondary aim, ultimate aim. Di primary aim itu relationship anak-anak dengan the creator. Mereka harus tahu siapa, mereka punya creator. Dan disitulah kita punya menu untuk reach up. Menu reach up not only for the children, bukan hanya untuk student. Menu untuk semua workers. Itu kami Uni sudah turunkan semua. Kami sosialisasikan terus. Dan sekolah banyak sudah jalankan. Sehingga mereka selalu selalu relationship with God, primary-nya. Kemudian secondary-nya itu how to make them somebody, how to shape them, kembangkan mereka punya ini semua. Itu jauh lebih banyak dari mapel. Kalau saya kasih tunjuk mata pelajaran saya kasih tunjuk orang bingung. Kita punya alat, termasuk apa? Pathfinder.
Oke, betul. Sekarang Pathfinder kalau tidak salah dengar masuk di ini masuk dalam core. Kurikulum ya. Core. Sudah core. Ya. Oke. Sebelumnya kan hanya ekskul. Oke. Dan menarik, it is not easy. Iya. Karena kita mau bentuk anak-anak tuh skillnya, knowledge-nya, skillnya, attitude-nya, mandirinya, produktifnya semua kita gunakan God's way. Again. Kita gunakan God's design to make it happen. Oke. Kita tidak boleh gunakan kita punya cara manusia. Betul. Ini Allah punya rancangan, Tuhan kasih hikmat, oke, mari kita masukkan. Kita train, sertifikasi tuh guru, sertifikasi semua, master guide, semua tak-tak, agar mereka bisa start, mereka layak untuk educate anak-anak untuk itu. Karena pada, at the end of the school year nanti, ada investiture. Dengan orang punya hasil-hasil keterampilan bisa ini, bisa itu. Itu membuat anak-anak mampu berdiri. Bukan knowledge yang membuat mereka berhasil. Yes. Oke. Knowledge sekarang kan susah. Semua punya sarjana-sarjana kan susah. Cari hidup susah sekarang. Kalau dia ada skill, dia tidak ada backup yang sifatnya manual labor. Ini pendidikan Advent punya kelebihan. Manual labor. Tidak perlu sewa tukang. Dia tahu urus grendel, lampu gitu. Itu di sekolah yang kita. Praktikal ya. Yang praktikal yang di rumah. Di rumah, iya. Household church itu. Jadi mereka siap pakai mandiri. Itu di poin kemandirian di situ ya, diperlengkapi dalam berbagai skill yang ada. Nah, balik ulang di tadi. Discipleship. Kita punya discipleship itu sangat kuat di sekolah. Ya tiga tadi ya. Yaitu discipleship, reclaiming dengan nurturing. Kami kalau turun, kami train to mereka. Pastikan, misalnya you punya murid 200. Pastikan 200 ini sampai Tuhan datang tabawa. Amin. Oke. Berarti you harus kasih makan menu apa? Agar mereka tidak dipengaruhi dengan pemabuk, peminum, ini. Mereka hidup di antara itu. Bagaimana mereka bisa? Menu apa untuk survive ini. Mereka di-maintain, mereka dipelihara, di-nurture. That's nurturing. Oh, it's not easy. Nah, kita sampai guru-guru pendeta kerja much more than pastor. Iya. Orang harus akui itu pendeta. Dan orang hebat. Iya. Baru discipling. Mereka diberikan tentang keselamatan, pahami. Karena dari 10 ini, nomor 1 sebenarnya itu adalah disciple. Nomor 1. Karir itu ada di nomor 6 pendeta. Intelektual itu nomor 6. Karir itu di nomor 10. Intelektual nomor 6. Ini skala prioritas berarti. Skala prioritas dalam pendidikan Advent. Nah, jadi discipleship itu banyak sekali kita punya kegiatan untuk making them disciple, ditrain, disiapkan, bukan hanya to be accept God, tapi mereka disiapkan juga untuk doing something, bringing friends untuk dibentuk di sekolah. Discipleship kita punya jalan lancar dengan nurturing, dengan reclaiming. Yang reclaiming adalah khususnya yang sudah umur-umur ke atas, yang mulai miring-miring. Bagaimana mereka kembali. Makanya itu harus dibuat, itu family. Jadi ini discipleship, reclaiming bukan hanya untuk membuat mereka jadi Advent. Kita tidak bicara mengadventkan orang ini. Ini bicara tentang karakter ya. Iya. Yes. Kalau mereka memiliki karakter yang sudah bentuk, pemalas jadi rajin, suka bullying menjadi kurang, dusta terus, maka dia memiliki kualitas life yang memang murid Yesus. That's Jesus disciples, right? Kita butuh pembentukan karakter. Nah, kita pertajam itu dengan apa pendeta sekarang? Kita ada 12 bulan kan? Setiap bulan ada tema. Ada begitu ya? Monthly themes. Oke. Iya. Contoh bulan ini adalah bulan, I forgot dia punya istilah, keramah tamahan. Hospitality. Ya. Semua activities di sekolah, semua teaching learning waktu IFL-nya, integration. Mau ekskul, whatever activity di sekolah semua fokus on hospitality. Karena mau build karakter, it's not easy, Pastor. Ya, itu butuh train. Overnight. Tidak satu malam itu. Semua putar. Praktis. To be hospitable, to be terus, practice it, terus. Kita butuh more time. Iya. Untuk build itu anak-anak memiliki karakter. Mereka jadi hospitable. Jadi anak-anak yang ramah.
Ramadhan masuk. It is not easy. Makanya kita sudah punya tema bulanan. Semua sekolah. Jangan cuma pampang. Not only display it. Tapi semua aktivitas diarahkan. Bidik 1. Terus. Nah dari lagi. Terus. Itu luar biasa. Iya. Pertanyaan kedua terakhir pendeta. Ini menarik kalau bahas pendidikan. Saya juga tertarik karena saya tidak sempat terasa. Saya nanti sekolah di Advent pas kuliah saja. Dari SD itu saya di negeri, di Mamuju kan. Jadi saya penasaran atau kalau pendeta mau promosi pendidikan Advent. Kira-kira apa yang bisa anggota jemaat kalau ada anggota gereja Advent yang mau dukung pendidikan Advent. Bagaimana mereka dapat berkontribusi di pendidikan Advent ini? Ini tantangan ya. Tantangan yang besar yang kita hadapi adalah sekolah-sekolah yang dikelola oleh gereja. Berarti gereja fully responsible. Siapa church? Members. Orangnya, bukan gedungnya. That's not about the physical building, tapi umatnya. Sejauh mana umat punya peran. Betul. You tidak punya anak katakanlah atau sudah lewat. Tapi apa peran? Saya kan nggak ada anak kan. Nanti aja yang itu yang punya anak. Kita adalah satu body. Kita satu body dengan parts yang ada perannya. Kalau kita melihat bahwa sekolah punya peran begitu penting untuk build up and shape kita punya kids untuk sebentar mereka akan berdiri, tidak akan pernah goyah. Apa yang bisa kita buat? Yang sangat diharapkan adalah topang secara ide bisa, topang dalam bentuk tenaga bantu sekolah untuk apa. Tapi bagi mereka yang Tuhan telah berkati, where are you going to invest your uang? Di mana? Itu aja yang saya minta. Kita diberkati Tuhan, kita investasi mungkin, bukan sekarang kita lihat hasilnya, but in the future. Someday you will be in heaven. Aduh tante, I don't know heavenly bahasa surga. Aduh tante terima kasih tante dulu ini petoran kasih saya beasiswa topang saya belajar di sekolah Advent. Aduh terima kasih saya ada di surga. Tapi ada yang penting lain lagi. Sesungguhnya kalau ikut peraturan working policy, semua anggota gereja punya tanggung jawab. Apalagi dibangun oleh dikelola oleh jemaat. Tidak boleh. Salah satu tanggung jawab yang dia punya investasi adalah kalau dia punya anak, do not send to some other schools, kecuali tidak ada jurusan itu di situ. Tapi kalau ada, why not? Apalagi yang kecil-kecil. Kadang-kadang orang tuh bilang mahal dan semua itu tadi salah satu alasan. Aduh, kurang fasilitas. By the way, fasilitas tidak menyiapkan karakter anak. Betul. Oke. Dan Martin Luther punya statement. Penting Martin Luther punya statement. Kita punya tokoh besar Kristen yang kita agung-agungkan. Orang tua yang menyekolahkan anak di sekolah yang tidak menjadikan scripture sebagai foundation. Dia sedang menempatkan anaknya di gerbang neraka yang open wide. Scary ya. Open wide. Sukses di dunia boleh. Banyak million sukses di sekolah, tapi bermasalah moral, bermasalah ini itu bermasalah, kepimpinannya membuat masalah masyarakat. Jadi memang peran anggota sangat besar dalam memberikan support sepenuhnya. Di sekolah kan sekolah dan jemaat ada tuh majelis, makanya ada majelis yang menjembatani, majelis sekolah khusus Nah mereka itu tuh adalah orang-orang yang harus memang selalu berada how to make it develop, how to develop this, how to improve this. Karena guru-guru kan fokus dengan kan bagaimana mau shape and reshape ini anak-anak punya karakter. Lah kalau mereka pikir how to make money, cari uang susah kan. Operasional makanya kita ada majelis sekolah sendiri di gereja. Terima kasih untuk sekolah-sekolah, majelis sekolah, terima kasih. Saya berterima kasih yang punya komitmen full untuk topang. Ada yang memang betul-betul full komitmen. Dia tiap hari di situ apa yang kurang, dia cari solusinya topang. Wah itu hebat. Walaupun demikian tidak semua juga gitu. Nah kita selalu berharap, itu harapan kita. Church, mainkan peranan church yang sesungguhnya. Parents,
mainkan peranan parents. Jangan send children outside. If you don't have, tidak punya anak di sekolah itu, you may come, datang tanya sekolah, what shall I do? Yes. Orang punya kursi ini patah, oke ini for kursi. Tuhan catat semua. Kan Tuhan percayakan itu berkat-berkat. Untuk apa? Ya untuk not only untuk diri, tetapi untuk what? Untuk kemajuan. Ya. Jadi memang kami juga di gereja biasa kalau promosi pendidikan agak setengah mati. Jadi tantangan di gereja-gereja sekarang ini jemaat kurang sense of belongingnya kepada sekolah itu agak kurang. Jadi mereka lihat oke, saya anggota gereja, tapi sekolah saya bukan punya urusan sekolah. Itu biarlah kepala sekolah yang pikir, board pendidikan yang pikir. Jadi menarik tadi pendeta tekankan bahwa kalau jemaat lihat itu sebagai sarana untuk menopang misi gereja, kenapa nggak diperlakukan sama ketika saya memberi persembahan ke gereja, ya kan? Jadi menarik di poin itu pendeta. Terakhir, ini kita sudah lewat waktu, tapi karena menarik ini pendidikan. Terakhir, kalau ada orang tua tanya, kenapa saya harus kirim anak saya ke pendidikan Advent? Apa pendeta yang bisa kasih jawaban untuk meyakinkan mereka? Simple. Pendidikan Advent, train your kids, melatih anakmu untuk survive di hari besok yang akan hancur babak belur ini dengan segala persoalan imoralitas, sekularisme, tapi bisa hidup and prepare your child for eternity. Untuk kekekalan. Untuk kekekalan. Karena sekolah kita Christ Center based, Bible based teaching. Student fokus, ya, dan mereka ditrain khusus untuk itu, dibentuk yang berbeda karena kita intelek ya penting, ingat intelek itu penting. Mama papa intelek penting untuk anak survive sementara, tapi intelek itu tidak akan membawa dia pulang ke sorga, karakter itu yang membawa dia sorga. Bawa tuh anak ke sekolah Advent dengan segala keterbatasan kita. Dengan segala keterbatasan SDM pun yang kita sedang benahi. Tapi kita prepare dia. Karena hamba Tuhan mengatakan begini. Saya lupa halamannya. I forgot it. Di buku Education, Heaven is a School. Lalu cabang dibuka di Eden. Jatuh. Lalu process of redemption. Restorasi. Lalu kita will be back. Maka di pendidikan, the work in the highest sense, dalam pemahaman yang tertinggi, the work of education and the work of redemption are one. Pekerjaan pendidikan dan penebusan adalah satu. Prepare them for eternity. Luar biasa. Kita tutup dengan statement itu pendeta. Jadi pekerjaan pendidikan, pekerjaan penebusan adalah satu untuk mempersiapkan anak-anak kita kepada hidup yang kekal. Amen. Luar biasa. Amen. Terima kasih banyak Pak Pendeta waktunya. Berikut orang bahas lebih dalam lagi tentang pendidikan ini. Saya yakin masih banyak pendeta punya kesaksian, apalagi guru-guru bagaimana keterlibatannya dalam dedikasi untuk membangun masa depan anak-anak. Tuhan Yesus memberkati pendeta, sehat-sehat selalu. Amin.